Jumpa lagi di kuliah Satuan Operasi IL 3101. Topik bahasan kali ini adalah filtrasi. Melanjutkan pokok bahasan filtrasi, maka pada video ajar kali ini materi yang akan dibahas adalah ekspansi dari media berbutir. Tujuan dari operasi filtrasi adalah pemisahan padatan dari medium pembawanya, yang dalam hal ini adalah fluida. Operasi filtrasi ini dapat tercapai dengan mengalirkan fluida melalui suatu material filter yang berpori. Padatan akan terjebak di antara pori-pori media filter. Lalu fluida yang dapat mengalir melalui media tersebut akan mengalami pengurangan kandungan padatan tersuspensinya. Dengan memahami mengenai tipe aliran dalam suatu media berbutir atau media berpori, maka kita akan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana suatu mekanisme fluidisasi atau dinamika partikel yang terjadi di dalam suatu operasi filtrasi. Dalam slide ini kalian bisa melihat bagaimana diagram atau skema dari sebuah filter yang terdiri dari beragam jenis media. Sebagai contoh di sini digunakan media antrasit, pasir, dan gravel. Pada saat dilakukan operasi filtrasi, maka air atau fluida umpan akan dialirkan melalui sistem feeding dari bagian atas, kemudian akan mengalirkan fluida secara dengan arah downflow sehingga dapat mengalir melalui media berbutir. Kemudian fluida yang sudah terolah akan terkumpul melalui sistem underdrain dan kemudian dikeluarkan sebagai filtrat. Nah, pada skema tersebut, pada diagram yang kedua, kalian bisa melihat bagaimana suatu operasi yang dilakukan berlawanan arah dengan operasi filtrasi, di mana operasi tersebut dikenal dengan istilah backwash atau pencucian filter. Pada diagram ini kalian bisa melihat pada saat dialirkan air untuk mencuci filter, maka aliran akan masuk ke dalam filter melalui bagian bawah dari filter, kemudian akan mengalir ke atas dan akan menyebabkan terjadinya ekspansi atau pengembangan media dari filter tersebut. Pada saat terjadi ekspansi media, maka padatan yang semula terjebak di rongga antar partikel filter tersebut akan terlepas dan akan dikeluarkan melalui effluent dari backwash. Nah, jadi mekanisme backwash ini dilakukan untuk memperbaiki kapasitas hidrolis dari sebuah filter. Karena kita tahu pada saat operasi filtrasi sudah dilakukan dalam suatu rentang waktu, maka akan terjadi penurunan kapasitas hidrolis dari unit tersebut akibat adanya akumulasi partikel atau material tersuspensi baik di permukaan pasir maupun juga di dalam pori-pori dari media berbutir tersebut. Nah, untuk bisa menghilangkan akumulasi material tersuspensi di dalam sebuah unit filter, maka harus dilakukan pencucian dengan mengalirkan fluida dengan arah berlawanan dengan operasi filter yang biasa kita kenal dengan operasi backwash. Jadi dapat kita lihat dalam slide ini, pada saat dilakukan backwash maka akan terjadi ekspansi dari media filter tersebut. Apabila pada saat dilakukan operasi filtrasi ketinggian medium memiliki besaran sebesar L, maka pada saat terjadinya ekspansi maka terjadi pengembangan ukuran dari media
dari ketinggian media pasir tersebut menjadi ekspansi atau dikenal dengan EL. Pada saat terjadi ekspansi, tidak hanya terjadi perubahan ketinggian media filter, tapi juga terjadi perubahan porositas dari media filternya. Dalam suatu operasi backwash, maka kita memerlukan suatu pemahaman mengenai bagaimana hidrolika fluida yang terjadi pada unit filter tersebut. Nah, jadi pada saat dilakukan backwash, maka suatu media filter yang memiliki kedalaman L akan mengalami ekspansi sehingga memiliki kedalaman sebesar LE atau L pada saat terjadi ekspansi. Nah, pada saat terjadi ekspansi tersebut, maka tahanan friksi yang terjadi dari partikel yang ada dalam media berputih tadi akan sama dengan besarnya head loss dari fluida pada saat berlangsungnya proses ekspansi, di mana besarnya head loss itu merupakan fungsi dari densitas partikel solid, densitas fluida, kemudian porositas pada saat terjadi ekspansi, ketinggian ekspansi, dan juga percepatan gravitasi. Persamaan matematis yang diperoleh untuk menghitung besarnya head loss pada saat terjadi ekspansi merupakan dapat dihitung dengan persamaan head loss sama dengan rho S dikurangi rho dibagi dengan rho, di mana rho di sini adalah rho fluidanya, sedangkan rho S itu adalah rho partikel dari media berbutir di dalam filter, kemudian dikalikan dengan 1 minus epsilon E, di mana epsilon E adalah porositas media pada saat terekspansi, kemudian LE adalah ketebalan media saat terjadi ekspansi, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, besarnya porositas saat terekspansi dapat dihitung dengan melihat rasio antara kecepatan backwash dengan kecepatan terminal dari partikel media filternya, di mana porositas terekspansi sama dengan VB dibagi dengan VS dipangkatkan 0,22. Nah, yang perlu kita pahami adalah pada saat dilakukan backwash, maka media berbutir ini akan mengalami pergerakan ke atas karena mengikuti pergerakan aliran dari fluidanya yang berlawanan dengan operasi filtrasi pada media partikel pada partikel media pasir tersebut akan mengalami tiga buah gaya. Ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya angkat atau gaya buoyancy, dan juga gaya gesek atau juga dengan drag. Nah, pada saat terjadi keseimbangan gaya pada saat terjadinya backwash, maka keseimbangan gaya ini serupa dengan keseimbangan gaya dari partikel pada saat terjadinya atau dalam suatu operasi sedimentasi. Nah, jadi untuk bisa melakukan ekspansi dari media, maka dibutuhkan suatu aliran fluida yang dapat menghasilkan besarnya gaya tahan atau drag itu lebih besar daripada selisih dari gaya berat dengan gaya angkat atau buoyancy. Nah, yang harus kita ingat bahwa di dalam menghitung head loss dari suatu operasi backwash, maka kita perlu mengetahui besarnya kecepatan terminal atau kecepatan pengendapan dari suatu partikel dari media berbutirnya, di mana kecepatan pengendapan atau terminal velocity ini itu sama dengan
akar dari 4G dibagi dengan 3 CD atau coefficient drag dikalikan dengan spesifik gravity dari solidnya dikurang 1 dikalikan dengan diameter partikelnya. Ya. Jadi suatu media akan dapat ekspansi apabila kecepatan backwash itu lebih besar daripada hasil kali kecepatan terminal dengan porositas ekspansi pangkat 4-1. Jadi di sini penting sekali kita mengetahui bagaimana ukuran dari partikelnya, namanya adalah diameter partikel, kemudian spesifik gravity-nya, dan juga coefficient drag dari partikel tersebut untuk bisa mengetahui berapa besar kecepatan terminal dari partikel media berbutirnya. Dengan demikian kita akan dapat menghitung berapa besar kecepatan backwash yang dibutuhkan untuk bisa melakukan ekspansi atau menyebabkan terjadi ekspansi dari media berbutirnya. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung besarnya coefficient drag. Jadi pada saat kalian belajar mengenai sedimentasi, kalian melihat bahwa besarnya coefficient drag ini atau CD itu sangat dipengaruhi oleh besarnya bilangan Reynolds. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, diantaranya kalau kalian baca buku Rich itu ada pada bab mengenai sedimentasi. Jadi ada kalian bisa lihat ada sebuah kurva yang tercantum pada gambar 4.2, di mana dalam kurva itu melihat ada hubungan antara besarnya coefficient drag dengan suatu bilangan Reynolds. Nah, dari kurva tersebut untuk memudahkan dibuat suatu persamaan empiris di mana besarnya coefficient drag atau CD itu merupakan fungsi dari bilangan Reynolds, di mana CD sama dengan B dibagi dengan bilangan Reynolds dipangkatkan N. Nah, besaran konstanta B dan N ini tergantung dari jenis regime fluida yang ada di dalam filter tersebut. Apakah ada dalam kondisi laminar, turbulen, ataupun transisi. Jadi di sini kalian dapat dalam tabel tentang nilai dari bilangan Reynolds, kemudian berapa nilai konstanta B dan konstanta N-nya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung berapa nilai CD apabila kita mengetahui bilangan Reynolds-nya. Nah, yang perlu difahami adalah dalam suatu operasi backwash, volume solid partikel yang tidak terekspansi atau pada saat belum terekspansi akan memiliki volume solid partikel yang sama pada saat media tersebut mengalami ekspansi. Dengan demikian, hasil kali dari 1 minus E dikalikan dengan A kali L, di mana E adalah porositas sebelum terjadi ekspansi, A adalah luas penampang filter, dan L adalah ketinggian dari media filter, itu akan sama dengan 1 dikurangi epsilon E atau porositas terekspansi dikalikan A, luas penampang filter, dikalikan dengan ketebalan filter pada saat terekspansi. Dengan demikian, tinggi media saat terekspansi dapat dihitung sebagai fungsi dari porositas sebelum terekspansi dengan porositas setelah terekspansi dikalikan dengan L atau ketebalan media filter saat belum terekspansi. Jadi LE itu sama dengan 1 minus E dibagi dengan 1 minus epsilon terekspansi dikalikan dengan L, tinggi media sebelum terekspansi. Jadi kalau kita lihat dalam skema ini, pada saat kita lakukan backwash, ketika kecepatan alir itu meningkat, maka partikel dari media berbutirnya secara perlahan dia akan terpisah satu dengan yang lain. Nah,
pada saat partikel-partikel tersebut terpisah, maka porositas dari media pun akan mengalami peningkatan karena porositasnya membesar. Nah, akibat porositas yang besar ini, maka media dari filter tadi akan mengalami ekspansi. Nah, pada saat kecepatan backwash itu sama dengan kecepatan terminal dari media filternya atau partikel media filternya, maka partikel akan bergerak secara individu, kemudian akan mengalami porositas yang mendekati 1, ya. Akibat porositasnya meningkat, sehingga dimana porositas itu akan mendekati 1. Nah, pada saat terjadinya ekspansi tersebut, maka media tidak lagi membentuk suatu lapisan yang padat. Dengan demikian, partikel akan bergerak secara bebas mengikuti pergerakan fluidanya. Ya. Jadi, media filter tadi tidak akan memiliki suatu stratifikasi lapisan seperti pada saat dilakukan operasi filtrasi. Namun, media dari filter tersebut akan mengalami ekspansi dan terfluidisasi mengikuti pergerakan dari fluidanya. Ya. Hal ini terjadi apabila kecepatan backwash lebih besar daripada kecepatan terminal dari partikel filter tersebut. Nah, dalam contoh soal kedua ini, kalian akan belajar menghitung berapa besar ketinggian dari media filter apabila dilakukan suatu operasi backwash. Kemudian kalian juga akan belajar bagaimana melakukan perhitungan kehilangan tekanan dalam filter saat kita melakukan suatu backwash. Jadi di dalam contoh soal ini diberikan informasi bahwa suatu filter dengan media yang memiliki ukuran partikel cukup bervariasi, memiliki ketebalan 60 cm, akan dicuci dengan kecepatan backwash sebesar 1,1 cm per detik. Kemudian viskositas kinematis dari air tersebut sebesar 1,568 dikalikan 10 pangkat minus 2 cm² per detik. Kemudian porositas dari filternya adalah 0,4. Sedangkan distribusi ukuran partikel dari media filternya dapat kalian lihat dalam tabel. Jadi dengan menggunakan analisis ayakan diperoleh hasil persentase berat partikel yang tertahan untuk setiap saringan yang digunakan. Ya. Jadi di sini digunakan ayakan pasir dengan ukuran 140 sampai dengan 15. Nah, jadi dalam contoh soal ini kalian diminta untuk menghitung berapa besar ketinggian dari media pada saat terjadinya ekspansi dengan kecepatan backwash sebesar 1,1 cm per detik. Kemudian menghitung berapa besar head loss yang terjadi pada saat dilakukannya backwash.